Ih, geli gue sumpah. Iya. Teriak gue anjing. Geli banget gue. Mana pakai kacamata hitam lagi begitu, aduh. Nah. Masuk angin kan lu, mampus. Masuk angin lu. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah video yang banyak banget di tag sama kamu semua nih. Video yang memperlihatkan ada bapak-bapak yang melakukan penarikan goib. Tapi kali ini bukan hanya penarikan goib sampah seperti yang lainnya. Ini ada efek asap dan efek apinya. Kan kalau dukun-dukun lain biasanya kalau penarikan goib kayak gini, langsung ada. Atau di tanahnya ditarik, terus langsung ada bendanya tanpa ada efek asap dan tanpa ada efek api. Nah, di video si bapak-bapak warkop ini ini ada efek asap dan efek apinya. Banyak banget yang nge-tag pesulap merah untuk ngebongkar. Nah, maka dari itu sekarang gue akan bongkar detail rahasianya. Sebenarnya ketika gue nonton video ini kelihatannya lebih ke lucu sih, bukan sakti ya. Karena kebanyakan yang gue lihat praktisinya nih bapak-bapak warkop yang kalau di warung kopi gitu, dia mesen kopi, ngobrol. Nah, obrolannya itu biasanya ini ada project nih, harta karun Soekarno. Ini harta karunnya ada 5 triliun. Ini cuma kita ngeluarin duit 200 juta, 300 juta, nanti baliknya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, 2 miliar, 3 miliar dan semacamnya. Atau di rumah saya tuh ada benda pusaka. Kemarin ditawar 5 miliar. Saya tolak karena saya tahu aslinya mah itu bisa 2 triliun itu. Iya. Tapi pas kopinya nih, Pak, kopinya bayar, Pak. Dia ngutang. Ngomongnya punya benda 2 miliar, 5 miliar, mau dibeli nggak dikasih, tapi kopi ngutang. Aduh, bapak-bapak kayak gitu tuh, ini berusaha masuk ke dunia sekarang, tapi dengan kebodohan gitu, menyebarkan kebodohan. Gua nggak tahu ya, apakah bapak-bapak yang lainnya itu narik-narik energi, itu karena dia beneran yakin, atau memang dia tahu itu adalah bohongan doang, cuma buat konten, atau jangan-jangan ditipu sama yang pakai masker dan pakai topi bulat gitu tuh. Karena kalau dari video-video yang gue lihat, yang mempraktekkan triknya selalu orang yang pakai topi bucket hat terus pakai masker, selalu dia terus. Apakah memang dia ini yang nipu atau ngebodohin bapak-bapak yang terlihat di kamera, atau semuanya tahu kalau itu sebenarnya cuma bohongan atau konten doang? Maka dari itu sebelum gue praktekkan dan bongkar rahasianya, kita tonton dulu video praktek dari bapak-bapak warkop ini nih. Penarikan pusaka Ratu Ular, Nyai Blorong. Apa? Wah, bawa-bawa nama Allah. Untuk hal memalukan kayak gini. Sumpah, nih gue dengan lantang nih, kalau nggak terima, ayolah datang ke gua sini kalau berani ya, bapak-bapak warkop. Lu memalukan Indonesia kayak gini, sumpah. Mendingan keluar dari Indonesia dah. Bikin malu. Tuh, ya kan? Yang mempraktekkan triknya adalah selalu orang yang pakai topi bucket hat. Tuh, keluar asap. Mainan anak-anak. Tuh. No, dia aja dengan pedenya menggunakan ayat-ayat Allah, zikir Allah, nama Allah untuk konten memalukan seperti ini nih. Maka dari itu, gue sebagai umat muslim yang merasa tercemar nama baiknya, gue akan berkata kasar untuk bapak-bapak warkop dungu ini ya. Kayak gitu doang. Sampah. Bukan hanya satu video, ada video berikutnya. Membara penarikan merah delima para wali di kuburan keramat hutan rimba Aceh. Tuh, selalu ya, lihat baik-baik. Selalu orang berbakat head ini nih yang mempraktekkan teknik dari trik sampahnya.
Pakai masker ngerasa jelek apa gimana, Pak? Ini mah nanya. Masa buat konten pakai masker nyadar diri jelek atau gimana? Tuh, keluar asap lagi. Aduh. Tuh, kan malu-maluin banget ya. Apa nih? Ya, najis. Bener-bener. Aduh, sumpah dah. Ini kalau yang kayak gini ngaku-ngaku dari Indonesia, mohon maaf, negara-negara lain, Malaysia, Singapura, teman-teman kita semua di negara-negara lain, mohon maaf. Ini oknum orang Indonesia, bukan orang Indonesia ini mah. Biasanya yang dungu-dungu kayak gini nggak mungkin Indonesia kayak gitu mah, mustahil. Wah, solawat loh dipakai buat konten memalukan begini loh. Ini MUI nggak mau bergerak gitu menindak manusia-manusia dungu kayak gini. Islam tercemar ini. Kalau mau bego mah, kalau mau dungu ya tolong jangan berkedok Islam gitu. Tuh. Anjir, sumpah. Wah, kintil banget emang kintil. Bapak-bapak kintil. Ih, geli gue sumpah. Teriak gue anjing. Geli banget gue. Mana pakai kacamata hitam lagi begitu, aduh. Nah. Masuk angin kan lu, mampus. Masuk angin lu. Tuh, astagfirullahaladzim, geli gue ngeliatnya. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak keluar asapnya yang ini. Ya, mencetnya kurang pecah tuh ya, nggak keluar asapnya. Ada lagi nih, tuh. Tuh selalu yang mempraktekkan triknya atau tekniknya adalah orang yang berbakat head ini. Tuh, keluar asap. Push. Wah, ini berhasil nih ya. Jadi kontennya cuma seolah-olah penarikan goib, terus keluar asap, keluar api. Itu doang sebenarnya. Bayangin loh, ini kalau magician mainin hal yang sama terus-menerus. Jangankan terus-menerus lah, 2 atau 3 kali aja. Itu kita magician pasti dikomentarin, mainannya itu doang. Keajaibannya bosen, bisanya itu doang. Butut, sampah, trik, bohong dan semacamnya. Giliran dukun, maininnya itu doang. Udah gitu ngebohongin, ngebodohin. Dianggapnya karomah, dianggapnya ini kesaktian. Kan, sumpah, masyarakat dungu yang kayak gitu, gue nggak ngerti lagi ya, otaknya tuh serusak apa. Dan pikirannya tuh semengkhawatirkan apa gitu. Kok lebih suka ditipu daripada orang yang jelas-jelas menghibur loh. Kita magician nggak pernah bilang kalau ilmunya itu adalah ilmu asli, ilmunya itu adalah ilmu wali. Bahkan kita nggak pernah bawa-bawa nama Islam ataupun agama apapun untuk setiap keajaiban-keajaiban yang ditampilkan. Sedangkan bapak-bapak warkop ini dengan kintilnya, dia memakai sholawat, nama Allah. Itu untuk konten memalukan seperti ini nih, yang mereka bilang penarikan kintil. Sekarang kita akan bacakan komentar dari video bapak-bapak kintil ini nih ya. Dulu saya satu perguruan sama abang-abang ini. Wah, buka perguruan nih. Si bapak kintil bisa dibilang junior lah. Masuk tim tahun 2023. Kita keliling kota narik pusaka. Suatu hari saya dipecat dari tim gara-gara gak kuat nahan ketawa. Saya dikeluarin gitu aja, sedih banget. Anjir. Kasian. Dennis. Dikeluarin dari tim karena dia waras. Emang menjijikan sih ya kelihatannya ya. Gitu-gitunya ya, menjijikan banget ya. Terus ada komentar lagi dari Rifan Tesia Titama. Cina udah teknologi 2050. Kesibukan Konoha SDM rendah. Lol. Orang waras nih, penonton ilmu merah nih. Ada yang bertanya lagi dari Quentin_Esi. Ini kejadian ada di mana ya? Ada yang bisa bantu Jawa? Jawab dong. Jawab dong. Masa ada yang bisa bantu Jawa?
Jawab. Tipe dia, tipe. Kurang B. Terus ada lagi, suku Dayak. Negara lain bersaing teknologi. Kamu malah main petak umpet. Bukan petak umpet, Pak. Itu adu ngeram. Jadi lomba ngerang. Wah, gitu. Komentar berikutnya dari Tohamah Sun. Cok, tangan sek kiri ngurip nek korek. Nah, ini dikira dia pakai korek. Bukan, guys. Sorry to say, perkiraan kamu salah. Tohamah Sun. Bukan pakai korek. Kalau pakai korek, nggak mungkin dong dia berani buka perguruan. Orang kalau berani sampai buka perguruan, itu tandanya berarti ada rahasia yang tidak terlihat, yang membuat orang-orang dungu yang ikut di perguruan tersebut itu yakin ilmunya asli. Nggak mungkin pakai korek. Dari Fajaruddin Zaldi, udah tua, lu pada gak malu apa? Nah iya, memang mungkin masa kecilnya dia pengen beli mainan, tidak kebeli gitu. Makanya pas udah besar dia baru main-mainan sama temen-temennya. Hibu Glatu Mahina, emang Nyi Blorong diemnya di kebun bambu? Serius nanya. Ya kali aja Nyi Blorong lagi ngarit sawah. Lagi nyari daun teh gitu. Atau lagi nyari bambu buat tiup-tiupan api, bikin api. Gitu loh, positive thinking aja. Dari Ikhwan_05, semua ada timbal baliknya. Mengambil hak orang dengan paksa, suatu saat Anda akan terkapar satu persatu. Jadi orang dungu. Dia percaya ini beneran penarikan goib. Seolah-olah penarikan goib itu adalah penarikan benda orang, terus dia tarik gitu. Hei dungu, kalau emang kayak gitu ada, JNE, Shopee Express, JNT, Tiki itu udah bangkrut dari dulu. Ngapain bayar karyawan buat nganter-nganterin barang? Ngapain pakai bis, pesawat buat nganter-nganterin barang? Kalau memang penarikan goib yang bisa narik benda orang lain itu ada, semua toko pasti menggunakan penarikan goib itu. Udah ngapain ngirim-ngirim pakai jasa-jasa pengiriman? Kirim aja, wah hilang langsung nyampe di rumah si pembeli gitu. Kan tapi faktanya tidak ada. Ya, jadi hati-hati untuk Ikhwan 05, Anda masih kemungkinan besar bisa ditipu oleh orang-orang dungu seperti ini. Dari Cuip si Kumbang, nama Cuip nggak ada nama yang kerenan gitu, Jack gitu, Michael. Cuip. Bacaannya boleh gak yang lain? Jangan yang kayak gini. Soalnya kalau orang awam, orang yang gak tahu Islam pasti nyangka agama Islam ngajarin beginian. Setuju banget Cuip. I love you. Betul banget ini. Bapak-bapak kintil, tolong kalau mau bikin konten memalukan kayak gini jangan bawa Islam. Udah bawa-bawa nama lu masing-masing aja gitu. Atau mengerang-ngerang, terserah lu lah, mengerang-ngerang sampai sekeras apa juga. Yang penting jangan bawa nama Islam, please. Oke? Ya udah, mungkin itu aja komentar-komentar seru yang gue bacakan. Karena sebenarnya komentarnya banyak banget, ada ribuan dari 4 konten tadi. Tapi tadi adalah komentar-komentar terseru. Maka dari itu, seperti biasanya, di ilmu merah itu nggak boleh cuma ngomong doang. Kalau si pelakunya tidak klarifikasi itu adalah bercandaan atau bohongan doang. Di ilmu merah selalu mempraktekkan dan membongkar rahasianya. Langsung aja, check this out. Bus! Oke guys, ini langsung aja kita akan mempraktekkan dulu sesuai dengan Ki Budik tadi ya. Buduk sih sebenarnya ya, lebih ke buduk ya. Langsung aja gua akan praktekkan sama persis seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak warkop atau bapak-bapak kintil tadi ya. Sini kita akan merasakan dulu. Gini kan gayanya kan? Ki Budik kintil, Ki Budik anjing. Kemana nih? Nah, nih gue dapet nih. Nih. Nah, ini nih. Nih, di sini nih. Nih. Sini nih, ada nih. Pasti langsung nih ya. Aduh, ngotor-ngotorin tangan nih emang Ki Budik kintil, Ki Budik kintil. Gitu doang kan? Hah? Itu sampai buka perguruan tuh kayak gitu.
Ini sorry tuh ya guys ya, ini nggak sampai keluar api karena ini tanahnya basah tuh. Ini habis hujan, bisa lihat sendiri. Tanahnya basah. Kalau tanahnya kering, ini bisa kelihatan apinya. Tapi tadi karena tanahnya basah, pas apinya mau keluar, dia ketimbun tanah. Ya jadi kayak gini doang nih. Penipu. Kok kayak gini bisa sampai buka perguruan ya? Jadi langsung aja gue akan bongkar rahasianya secara detail. Check this out. Wush. Oke guys, untuk adegan seperti ini, tadi yang untuk nebak pakai korek, sorry to say itu salah besar. Sebenarnya ini pakai, ini dia. Tuh. Jadi ada bubuk dan di dalam bubuknya ini ada cairan. Nih, ini gue bikin sendiri ya. Gue nggak akan nge-share bubuknya bubuk apa dan cairannya cairan apa. Ini yang jelas gampang banget ditemukan oleh umum, karena kalau gua ngasih tahu bubuknya bubuk apa dan cairannya cairan apa, nanti akan banyak yang membuat konten-konten dungu seperti ini, membawa-bawa nama Allah dan sholawat. Ini mencemarkan nama baik Islam. Ayolah MUI, organisasi-organisasi Islam mana nih, kok nggak bergerak gitu ketika ada yang mencemarkan nama baik Islam seperti ini. Ini bergeraknya malah saling serang organisasi, kan kacau nih ya umat Islam nih. Yang jelas-jelas harus dihentikan seperti ini malah nggak bergerak gitu. Pada kemana? Malah pada perang-perangan gitu. Organisasi ini bilang ini Wahabi, Wahabi bilang ini sesat, ini bilang macam-macam lah. Pada kenapa gitu loh? Kenapa Islam ya Islam satu? Ketika ada yang mencemarkan nama baik Islam seperti ini, baru gitu kita serang, berhentikan. Jangan malah saling berdebat dan malah saling menyalahkan satu sama lain cuma karena perbedaan pendapat yang itu ada dasar dalilnya semua. Yang itu ada dasar pengetahuannya semua gitu. Kok nggak toleransi terhadap perbedaan pendapat seperti itu? Kenapa malah saling menyalahkan? Sedangkan yang benar-benar salah seperti ini malah didiamkan. Yuk langsung aja. Nih, ini ditaruh di satu tisu seperti ini. Atau kalau dia ini nggak pakai tisu, pakainya pakai daun kering, ya. Tapi karena repot di sini habis hujan nyari daun keringnya, maka dari itu pakai tisu aja. Lalu dikubur guys. Yuk sini. Nih, lalu dikubur di tempat dia mau narik penarikan goib. Nah, kalau misalkan, ini misalkan ya, kalau misalkan si bapak-bapak yang selain bucket head tadi, dia nggak tahu triknya, dia akan menaruh ini pada saat seolah-olah dia nyari-nyari lokasinya. Nah, ketika nyari-nyari lokasinya, ini ditaruh di salah satu tanah. Misalkan ini nih, ini yang tadi nih ya guys. Mana tuh? Ada bekasnya. Wah hilang, udah lenyap guys. Yang bekasnya tadi. Sini nih. Mana? Nah ini nih, tuh udah lenyap ya bener, karena tanahnya basah. Nih tuh, tanahnya basah, tuh, ya. Jadi pada saat dia seolah-olah nyari, dia naruh ini di sini misalkan, terus ditutup. Nah, terus bilanglah ke bapak-bapak warkop tadi yang lainnya yang 3, bilang, wah saya menemukan nih di sini nih. Yuk sekarang rekam. On cam ya, udah on cam, yuk. Wah. Yang lain disuruh kayak gitu, korban-korbannya, sedangkan dia, dia mencet ini nih. Ini kalau dipencet nih guys, nih. Ini kalau dipencet, nih, gue contohin ya, ini basah lagi nih. Nih, dipencet yang bagian cairannya. Nih. Aduh, nih. Dipencet, dia akan nyampur sama bubuknya. Tuh. Perlahan-lahan dia akan kebakar. Nah, tuh. Keluar asap. Tuh. Ini kayaknya karena basah dah. Ya. Tuh. Tuh. Keluar asap makin lama makin banyak, guys. Semakin tercampur cairannya, semakin banyak dia keluar asapnya. Nih, tuh lama-lama keluar asap banyak. Kita biarin aja ya sampai kebakar ya. Nih, tuh. Ini karena tadi ketimbun yang tuh ada api-apinya ya, sama persis ya. Cuma karena ini ada tanahnya basah. Tuh, ini penampakan di dalam tanahnya yang tadi keluar asap. Tapi kalau ditimbun kan jadi kayak yang tadi gue praktekin guys tuh. Ya. Oh. Wih, keluar asap. Terus di sebelahnya tinggal taruhin batu-batuan yang
itu dibilang penarikan goib. Ya. Jadi trik-trik kayak gini ini sampah banget. Ini yang dulu gue pernah bongkar juga sebenarnya. Yaitu adalah trik dari kulhu geni. Dulu membakar tisu tanpa api. Tapi karena itu udah dibongkar dan banyak yang udah tahu, mungkin dia variasikan. Jadi seolah-olah ini untuk penarikan goib. Keluar asap, keluar api di tanah. Terus dari tanah itu baru keluar benda-benda. Dan ujung-ujungnya nanti benda-benda itu kalau ada viewersnya yang dungu, yang menanyakan harganya berapa, baru dimaharin. Akhirnya banyak yang ketipu ya, dan semacamnya. Maka dari itu hati-hati dengan penipuan-penipuan seperti ini. Ini emang kibudik kampret ini ya. Tuh, jadi kotor tangan gue, tanah semua tuh. Ya udah, semoga next time kalau ada yang kayak gini, gue berharap MUI, organisasi-organisasi Islam bersatulah untuk memperkarakan orang-orang yang mencemarkan nama baik Islam seperti Ki Budik tadi tuh, kayak bapak-bapak warkop tadi, kayak contohnya Samsudin, Idris, itu kan ujung-ujungnya mereka juga berurusan sama polisi kan, kayak Nasihin. Harusnya tanpa mereka melakukan kesalahan pencemaran nama baik kota, itu udah dipermasalahkan karena mereka mencemarkan nama baik Islam, menggunakan Islam untuk kedok kebohongan dan topeng kebohongan dan penipuan mereka. Ya udah, gua rasa udah cukup jelas. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.